Re, kamu pasti lihat ini kan? Bandara baru di ibu kota Nusantara. Sudah selesai runway-nya, pesawat besar bisa mendarat, tapi kok sampai sekarang belum ada penerbangan umum ya? Hari ini kita akan bahas status terbaru Bandara Internasional Nusantara. Apakah siap dibuka untuk umum atau masih khusus? Yuk kita bahas tuntas. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. 1. Bandara Internasional Nusantara. Dulu namanya Bandara Nusantara. Sekarang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Nusantara. Dibangun untuk mendukung pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Bandara ini memiliki runway 3.000 meter, epernya besar, dan siap menampung pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300 atau Airbus A380. 2. Status operasional saat ini. Nah, yang penting kamu tahu, bandara ini belum melayani penerbangan komersial reguler ke publik. Saat ini, operasinya masih sebagai bandar udara khusus atau special airport, yang artinya hanya bisa dipakai untuk penerbangan VVIP, pesawat kenegaraan, charter, dan private flight. Status ini ditetapkan setelah sertifikat bandar udara atau SBU yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 12 Juni 2025. Jadi, kalau kamu cari tiket secara umum dari IKN, ya tentu belum bisa ya, Rek. Belum ada. 3. Regulasi dan rencana perubahan status. Tapi kabar barunya lagi diproses perubahan status dari bandar udara khusus ke bandar udara umum. Menurut siaran pers resmi otorita IKN, langkah ini penting agar bandara ini bisa membuka layanan penerbangan komersial, alias bisa dipakai untuk maskapai menjual tiket ke publik. Yang sekarang masih dikerjakan antara lain penataan landscape, pembangunan jalan perimeter, fasilitas sipil seperti imigrasi, karantina, bea cukai. Semuanya ditarget selesai di akhir Desember 2025. Mudah-mudahan bisa selesai semua ya, Rek. 4. Fasilitas dan kesiapan bandara. Secara fisik, bandara ini sudah sangat besar dan modern. Runway 3.000 meter kali 45 meter. Taksi dan epernya luas, terminal VVIP dan VIP bisa tampung banyak pesawat besar dengan kapasitas terminal bisa mencapai 1,6 juta penumpang per tahun. Kalau bandara ini sudah resmi umum, secara teknis sudah sangat layak dipakai untuk penerbangan komersial. 5. Kapan siap dipakai untuk umum? Sebenarnya, Rek, belum ada tanggal pasti kapan penerbangan umum akan dimulai. Beberapa rencana sebelumnya bahkan menyebut target 2026 sebagai tahun awal pelayanan komersial. Nah, prosesnya bukan cuma buka saja ya, tapi yang pertama, regulasi harus selesai disesuaikan. Yang kedua, perpres atau keputusan presiden masih dinanti. Yang ketiga, fasilitas sipil harus lengkap. Semua itu perlu waktu dan pemerintah masih dalam prosesnya akhir 2025 atau awal 2026. 6. Akses dan konektivitas. Selain bandara sendiri,
akses juga jadi faktor utama. Kamu harus tahu ya, jalan tol IKN sudah selesai dibangun. Jadi akses dari Balikpapan, Samarinda ke IKN semakin cepat. Ini penting supaya penumpang yang mau naik atau turun pesawat bisa lebih nyaman. Jadi nggak bingung lagi masalah akses jalan. 7. Potensi dan tantangan. Kalau buka komersial, ada peluang besar ya. Bisa jadi pintu masuk utama IKN. Majukan ekonomi dan pariwisata. Kemudian konektivitas nasional semakin cepat. Tapi ada juga tantangannya loh ya. Bandara lain di sekitar Kalimantan seperti Balikpapan, Samarinda, ini sudah duluan buka komersial. Lah kalau IKN langsung buka besar-besaran, kompetisinya bakal semakin ketat ya. Jadi pemerintah perlu strategi bertahap dan juga terintegrasi agar semua bandara ini bisa hidup. Oke Rek, intinya adalah Bandara IKN sudah selesai secara fisik dan sudah beroperasi sebagai bandara khusus. Saat ini belum buka layanan komersial untuk umum ya, dan pemerintah sedang memproses perubahan status supaya bisa buka penerbangan umum, kemungkinan mulai 2026. Bagaimana Rek menurut pendapatmu? Kalau kamu nonton sampai di sini, tulis di kolom komentar ya Rek. Kalau bandara ini dibuka umum tahun 2026, kamu mau terbang nggak dari sini untuk yang pertama kali? Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update lanjutan tentang Bandara Internasional Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.